Terbang pipit di pagi hari, hinggap sebentar di pohon jati, belajar ngaji di Al-Hasani, rasa damai selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di bulan yang penuh berkah dan ampunan, 10 Maret 2025 bertepatan dengan 10 Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir bersama di acara kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah meridhoi kegiatan kita pagi ini, menghitungnya sebagai pahala kebaikan dan mendapatkan pengampunan guna melebur berbagai dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki acara inti pada pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Surat yang akan diuraikan adalah surat ke-6 dari Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, ayat 162 dan 163, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Tuti Hernawati dari kelas GGF. Kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukartilah dan Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Bu ya pagi ini? Alhamdulillah semuanya lancar Bu. Bukartilah. Alhamdulillah kami senang melihat Buya kelihatan segar Amin. pagi ini. Semoga Buya, keluarga dan seluruh keluarga besar Al-Hasani senantiasa Allah rahmati kesehatan sehingga kita dapat terus belajar dan istiqomah dalam mempelajari Al-Quran hingga di penghujung usia. Amin. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Kami sapa dengan hormat juga Ibu Tuti Hernawati. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Tuti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kelihatan Alhamdulillah. Kita kelihatan cerah dan segar pagi ini Pak Ibu ya dengan hijab birunya. Kami dari grup MC ikut memberi dukungan kepada Ibu dengan menggunakan hijab yang senada. Iya, terima kasih. Saat ini ada 129 orang yang akan menyaksikan penampilan Ibu dan tentunya kami semua ikut mendoakan semoga Ibu dilancarkan menguraikan ayat surat Al-An'am ayat 162 dan 63 hingga muntas. Amin. Baik, kepada Buya dan Ibu Tuti Hernawati kami persilahkan. Syukran Bukartilah. Baik, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang damai ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak bekal untuk menghadap Allah nantinya.
Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di umil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan sama-sama beliau kita berharap bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am 162 dan 163 bersama Bu Tuti Hernawati. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Bu Tuti di mana posisi ini Bu Tuti? Saya di Bandung, Buya. Oh Bandung, Alhamdulillah. Siapa yang Mbak Bu Tuti dulu masuk ke Al-Sani Bu Tuti? Ibu Mariam Ali Patel. Oh Bu Maria Melipatel. Kawan sesama pengajian atau keluarga atau apa? Iya betul, Buya. Pengajian. Gimana, Bu? Teman di tetanggaan atau sama pengajian atau saudara? Teman sesama pengajian, Buya. Oh. Jadi Ibu sekarang tergabung di kelas GG 13 bersama Pak Joko dan Ibu Sispa ini ya? Iya, betul. Oke, udah siap ya Bu ya? Insya Allah. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Tuti Hernawati. Silakan Bu Tuti. Terima kasih, Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam Jum Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Semoga dengan memahami gramatikal Al-Quran, kita dapat lebih mendalam dan memahami Al-Quran dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kita. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita semua yang telah membimbing kita dari jalan kesesatan menjadi jalan yang lurus dan benar. Marilah kita mohon petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam belajar gramatikal Al-Quran. Yang saya hormati Buya Hasrizal Al-Hasani sebagai penyusun, pengajar, dan pembimbing gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Semoga Buya, Umi, dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Buya yang sudah menularkan ilmunya. Yang saya hormati Pak Ustadz Joko sebagai pengajar kami di GGF 13, yang didampingi oleh Ibu Sispa Yeni. Terima kasih yang selalu dengan sabar mengajar dan membantu untuk persiapan tampil pagi ini. Semoga dicatat menjadi amal jariah. Terima kasih kepada para guru pembimbing di lingkup Al-Hasani yang tidak disebut satu persatu. Terima kasih kepada para guru pembimbing tahsin di lingkup Al-Hasani. Terima kasih kepada semua sahabat surgaku di kelas GGF 13 yang selalu memberi motivasi dan dukungan satu sama lainnya. Terima kasih kepada seluruh perangkat pengurus Al-Hasani. Terima kasih kepada Bapak Helmi, Bapak Hadril, Bapak Saad Murdi, serta Bapak Ibu yang selalu berperan aktif dalam kajian Ba'da Subuh setiap harinya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian Ba'da Subuh pagi hari ini yang tidak disebut namanya satu persatu. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Baiklah, selanjutnya saya akan mengurai Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Terlebih dahulu saya bacakan Quran surat 6 Al-An'am ayat ke-162 dan 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Toget sa'yo ya. Hanggat to habis. Sali kapag jogi ko. Quran surat Al-An'am ayat 162 terdiri dari 12 penggalan. Ayat 163 terdiri dari 11 penggalan, dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1, penggalan 1 sampai 4, bagian 2, penggalan 5 sampai 11. Penggalan ayat 162. Penggalan 1, Qul. Penggalan 2, Inna. Penggalan 3, Solati. Penggalan 4, Wa. Penggalan 5, Nusuki. Penggalan 6, Wa. Penggalan 7, Mahyaya. Penggalan 8, Wa. Penggalan 9, Mamati. Penggalan 10, Li. Penggalan 11, Allahi. Penggalan 12, Rabbil Alamin. Selanjutnya ayat 163, penggalan 1, La. Penggalan 2, Syarika. Penggalan 3, La. Penggalan 4, Hu. Penggalan 5, Wa. Penggalan 6, Bi. Penggalan 7, Zalika. Penggalan 8, Umirtu. Penggalan 9, Wa. Penggalan 10, Ana. Penggalan 11, Awalul Muslimina. Uraian Quran Surat Al-An'am ayat 162, penggalan 1 sampai dengan 5. Penggalan 1, Qul. Bentuknya kata kerja perintah, disingkat KKP. Ciri KKP, ada sukun di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya anta. KKP berasal dari KKSAD takulu. Setelah dibuang huruf ta menjadi kul, menjadi kulu, tidak perlu alif penolong karena huruf pertama hidup. Sukunkan baris akhir menjadi kul. Ada 2 sukun yang bergandengan, tidak bisa dibaca. Huruf sia wawu sukun menghilang. Maka KKP-nya menjadi kul. Akar katanya qawala, berlaku kaidah 1, huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke dalam bentuk aslinya. Qawala menjadi kola, berlaku kaidah sia kaidah 1, huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat di dalam Mahmud Yunus halaman 360. Artinya, engkau katakanlah. Penggalan kedua, inna,
bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ketiga, sholati. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, sholati. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Artinya sholatun, karena ada ina, jadi sholatan. Karena bermajemuk dengan ya sukun, menjadi sholati. Ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya sholawa menjadi shola. Berlaku analog, kaidah 1, huruf sia, poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Terdapat dalam Munawir halaman 792, artinya sholat. Kata kedua, ya sukun, merupakan kata ganti milik. Artinya aku. Arti dari kata benda majemuk, sholati, sholatku. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, nusuki, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, nusuki, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya nusukun. Karena ada ina, jadi nusukan. Karena bermajemuk dengan ya sukun, menjadi nusuki. Ciri kata benda, tanwin. Akar katanya nasaka. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 450, artinya ibadah. Kata kedua, ya sukun, bentuknya kata ganti milik, artinya aku. Arti dari kata benda majemuk, nusuki, ibadahku. Lanjutan, Quran Surat Al-An'am ayat 162, penggalan 6 sampai 12. Penggalan 6, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 7, mahyaya, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, mahya, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya mahyayun. Karena ada inna, jadi mahyan. Karena bermajemuk dengan ya menjadi mahya. Ciri kata bendanya ada ma dan tanwin. Akar katanya hayya, kata yang mempunyai dua huruf sia. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 112, artinya hidup. Kata kedua, ya, merupakan kata ganti milik, artinya aku. Arti dari kata benda majemuk, mahya, ya, hidupku. Penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, mamati, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, mamati, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Aslinya mamuatun, menjadi mamatun. Karena ada inna, jadi mamatan. Karena bermajemuk dengan ya sukun, menjadi mamati. Ciri kata bendanya, ma dan tanwin. Akar katanya mawata menjadi mata. Berlaku kaidah 1,
huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 432 artinya kematian. Kata kedua, ya sukun, bentuknya kata ganti milik, artinya aku. Arti dari kata benda majemuk mamati, kematianku. Penggalan ke-10, li, bentuknya huruf jar, fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya, artinya bagi. Penggalan ke-11, Allahi, aslinya Allahu, karena ada huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-12, Rabbil Alamin. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda pertamanya tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda keduanya kasroh. Kata benda pertama, Robbi. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya Robbun. Karena sebagai objek menjadi Robban. Karena ada Allahi menjadi Robbin. Karena bermajemuk menjadi Robbi. Ciri kata bendanya tanwin, akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya pola kata bendanya fa'lun. Pola kata bendanya fa'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata benda kedua al-alamina. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri objek jamaknya ada ina. Akar katanya alama. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya alamun. Pola kata bendanya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alina. Terdapat dalam Munawir halaman 965 untuk akar kata dan 966 untuk kata yang dicari. Artinya seluruh alam. Arti dari kata benda majemuk Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Arti Quran surat Al-An'am ayat 162, engkau katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya uraian Quran surat Al-An'am ayat 163. Untuk bagian 1, penggalan 1 sampai 4. Penggalan 1, la, bentuknya huruf bermakna. Fungsinya memfatahkan kata benda setelahnya. Artinya tidak ada. Penggalan kedua, sarika. Bentuknya kata benda pola aktif tunggal. Aslinya sarikun. Karena ada la sebelumnya sarika. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri laku aktifnya huruf pertama fathah. Huruf kedua akar kata kasroh. Sesuai pola dapat dilihat dalam buku materi halaman 27. Akar katanya syarika. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 196 artinya sekutu. Penggalan ketiga la, bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan keempat hu, bentuknya kata ganti artinya nya. Arti dari penggalan 1 sampai 4 tidak ada sekutu baginya. Lanjutan uraian Quran surat Al-An'am ayat 163 bagian 2 penggalan 5 sampai 11. Penggalan 5 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan.
Penggalan 6 bi, bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan 7, zalika, bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-8, umirtu, bentuknya kata kerja lampau pasif. Ciri KKL-nya ada tu di akhir. Ciri KKL pasifnya huruf pertama domah dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasifnya anak, akar katanya amuro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata kerja pasifnya fu'ila. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 48. Artinya aku telah diperintah. Penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10 anak, bentuknya kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-11 awalul muslimina, bentuknya kata benda majemuk. Jadi kata benda pertama tidak ada alif, lam, dan tanwin. Kata benda kedua kasroh. Kata benda pertama awalu, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya awalu. Huruf wa dan alif bergabung menjadi wa tasjid, menjadi awalu. Ciri kata benda dan ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya awala menjadi ala. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 53. Artinya yang pertama. Kata benda kedua, al-muslimina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawali alif, lam, dan mu. Ciri pelaku aktifnya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya ina. Akar katanya salima. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya muslimun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'ilina. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 177. Artinya orang-orang Islam. Arti kata benda majemuk dari awalul muslimina. Orang-orang Islam yang pertama-tama. Arti dari penggalan 5 sampai 11. Dan dengan itu aku telah diperintah. Dan aku orang yang pertama-tama Islam. Arti keseluruhan Quran Surat Al-An'am ayat 163. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itu aku telah diperintah. Dan aku orang yang pertama-tama Islam. Arti keseluruhan Quran Surat Al-An'am 162-163. Engkau katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku telah diperintah. Dan aku orang yang pertama-tama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah. Ya, terima Ini kasih. tampil yang berapa nih, Bu? Yang pertama, Buya. Oh, alhamdulillah. Yang pertama ya, lancar, Ya. tuntas. Ya, Gimana rasanya, Bu, setelah tampil pertama ini? Alhamdulillah, lega sekarang. Ah, sebelumnya pernah belajar, Ibu? Belum, Buya. Oh, sekarang kegiatan sehari-hari Ibu apa ini? Di rumah aja, Di rumah aja. Oke, banyak waktu ya, Bu ya? insya Allah. Semoga Ya. bisa istiqomah. Dulu pernah aktif, Bu? Iya, Ustadz. Di mana? Di Kementerian Energi. Oh, mudah-mudahan ada energi itu Al-Quran, Bu ya. Iya, insya Allah. Amin. Syukuran, Bu ya. Muntas.
Sama-sama Buya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-An'am ayat 192 dan 103 yang sudah dibacakan oleh Bu Titi Ernawati dari Bandung. Kelas GBR 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati. Mungkin ada sebagian kita yang membaca dalam doa kita ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, dan ibadahku. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini ayat pesan kita kepada Allah. Kita berpasrah, total kenal. Bagaimana Allah mengatur tentang sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan kita. La syarikalah. Tidak ada syirikat baginya. Kita tidak menduakan Allah. Kita tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad. Hanya satu. La syarikalah. Tidak ada syirikat. Wa bizalika umirt, dan seperti itulah dan demikianlah umirtu, aku telah diperintah, wa ana, dan aku awwadul muslimin, orang yang pertama-tama beragama Islam atau orang pertama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-An'am ayat ke 162 dan 103 dan telah dibacakan oleh Bu Tuti Ernawati. Tentunya karena sama-sama belajar, kalau ada hal-hal yang salah atau yang tidak pas secara urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Ibu Kartila sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan 163 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.